kami, Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, itu dinobatkan menjadi kepala daerah yang visioner. Ya. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang maju, masyarakat yang modern, masyarakat yang berperadaban. Pekanbaru, saya tetap mengatakan, pilar pertama itu smart government, pemerintah yang cerdas. Ya. Tol Pekanbaru Dumai sebenarnya ini bukan rencana baru, tetapi tahun 2008, 2009, ya, kita waktu itu telah melelang rencana pembangunan Tol Pekanbaru Dumai pada saat program dari pemerintahan zaman itu, ya, dengan 13 ruas jalan tol di Indonesia, termasuk Pekanbaru Dumai. Dan pada saat itu gubernurnya Pak Rusli Zainal dan kepala dinas PU-nya Firdaus STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Cakap Lepas. Alhamdulillah kami hari ini ya yang sudah lama kami nantikan ingin bertemu dengan tokoh yang sangat visioner lah bagi kami di Riau ini. Dan kami juga sekarang akan mengupas. Jadi istilahnya kaleidoskop, kilas balik Kota Pekanbaru 2020. Kami akan mengupas dengan Wali Kota visioner kita, Wali Kota Pekanbaru. Assalamualaikum, Pak Pir. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Pir? Alhamdulillah. Pak Pir, tadi saya, Pak, ya sebelum Bapak datang, Pak, iseng-iseng saya lihat, Pak, ada buku ini, buku kecil Bapak sama buku besar Bapak. Ini saya terkejut juga. Jadi mungkin ada juga masyarakat kita di Pekanbaru, khususnya di Riau ini, Pak. Apa sih sebenarnya Pekanbaru Smart City Madani itu, Pak? Mungkin bisa lah Bapak ringkaskan sedikit. Udah tuh apa ini, buku Pekanbaru Madani dari metropolitan menjadi Smart City menuju masyarakat Madani. Apa itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Zulkarnain yang kami hormati dan juga seluruh masyarakat Pekanbaru dan juga masyarakat yang mengikuti dialog kita ini. Ya. Tadi Bapak mengatakan saya sebagai tokoh visioner. Ya. Saya kira apa yang Bapak sampaikan ini juga penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami. Waduh, di dalam program Indonesian Visionary Leader. Kami, Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, itu dinobatkan menjadi kepala daerah yang visioner. Ya. Dalam kesempatan lain juga kami diberi penghargaan sebagai wali kota yang inspirator, ya, dan banyak lagi predikat-predikat yang diberikan oleh pendiri dari pemerintah pusat kepada kita, baik secara pribadi kepada kepala daerah maupun juga kepada kota sendiri. Bukan kaleng-kaleng ya? Jadi, pemerintah ya Pak ya? Semuanya ada sertifikatnya. Jadi bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi itu adalah apresiasi ada penilaian, dalam penilaian oleh tim. Objektif ya. Ya. Nah, kalau visioner tadi itu ada program namanya Indonesia Visionary Leader. Indonesia Visionary Leader. Untuk mendapatkan predikat itu dari 500 lebih kepala daerah, hanya ada 20 kepala daerah. Gubernur, di Indonesia, Pak? Di Indonesia, gubernur, bupati, wali kota. Totalnya kan 500 lebih ya? Ya, betul. Nah, kita mendapatkan penghargaan ini sudah melalui proses seperti kita mempertahankan disertasi. Jadi visi sebuah kota yang dipimpin oleh kepala daerah, yang tadi setelah dinilai oleh tim, kemudian dipresentasikan di depan tim. Nah, kebetulan tim yang menilai di kelompok saya, itu waktu itu panelis pertamanya Dirjen Otonomi Daerah. Pak Dirjen, kemudian ada Pak Gun-Gun yang dari NGO, kemudian ada 2 guru besar dari UI, dan akhirnya kami mendapatkan predikat sebagai kepala daerah visioner. Kira-kira. Terus pertanyaan tentang ini Pak. Buku Pekanbaru Smart City Madani inilah. Baik. Baru nanti buku ini ya kan. Nah, buku kecil, Bapak yang mana yang mau. kecil itu adalah resume dari buku besar ini. Oh, itu ya. Ini resume. Jadi,
mana yang tidak begitu suka baca panjang-panjang. Biasanya orang-orang teknik biasanya dia tidak suka baca panjang-panjang. Ya. Maka kita sediakan buku saku ini. Ya. Ya, ini intinya adalah Resume atau dari resume sini? dari buku ini. Oh, iya, kan? Pak. Itu Ya, intinya. ya. Apa buku ini? Ya. Buku apa? Novel apa gitu? Ini adalah Ya. visi membangun Pekanbaru. Ya. Jadi rancangan membangun Pekanbaru, cita-cita Ya. membangun Pekanbaru. Dari Dua pertama. periode. Dari Jadi, periode pertama. Dari Pak. periode pertama. Ya, ya. Maka judul buku ini Pekanbaru Madani, di bawahnya penjelasannya. Ya. Dari metropolitan Ya. menjadi smart City city, menuju masyarakat Madani. Madani. Di periode pertama Firdaus Ayat menjadi pelayan utama masyarakat Pekanbaru. Ya. Kami pada saat mulai mengikuti proses demokrasi, Ya. maka dengan membawa cita-cita dan harapan kepada masyarakat sebagai calon kepala daerah waktu itu, Ya. kami membawa visinya Pekanbaru Metropolitan Madani. Dari mana kami mengambil visi ini? Nah, baik secara sebagai calon waktu itu maupun juga oleh tim. Ya. Ini pertama mengacu kepada konstitusi. Di dalam lagu Indonesia Raya itu disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka oleh sebab itu kami pendek saja membuat visinya. Menjadikan Pekanbaru menjadi kota metropolitan. Artinya membangun fisik. Sasaran yang dicapai jelas. Ya kan, dari kota besar Ya. menjadi kota metropolitan. Ya. Itu untuk badan. Ya. Untuk jiwa, jiwa bangsa itu adalah, roh bangsa itu adalah seluruh rakyatnya. Ya. Rakyat yang seperti apa yang kita inginkan? Maka kita beri label adalah rakyat masyarakat yang madani. Siapa itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah masyarakat yang maju, masyarakat yang modern, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang unggul. Insya Allah SDM yang unggul, Indonesia maju. Nah, berawal dari situ kita menawarkan, bila kami diberikan kesempatan menjadi pelayan, ini kami cita-cita kami yang kita akan raih bersama. Alhamdulillah. Periode pertama ya Pak. Periode pertama. Allah Subhanahu Wa Taala ridho melalui masyarakat Pekanbaru, kami menjadi pelayan. Nah, kita konsisten dengan apa yang kita janjikan. Capaian untuk menjadi sebuah kota metropolitan dengan indikator-indikator kota metropolitan itu terpenuhi oleh kita di tahun 2016. Ya. 1 tahun lebih cepat dari masa berakhirnya periode pertama. Kemudian membangun masyarakatnya menuju masyarakat madani. Nah, ini masih berproses panjang. Ya. Karena masyarakat madani itu masyarakat yang berperadaban. Salah satu dari ciri masyarakat madani itu adalah masyarakat yang disiplin. Nanti di buku ini akan jelas secara detail semua. Nah, maka oleh sebab itu, di akhir masa bakti di yang pertama, capaian untuk metropolitannya telah tercapai. Kemudian masyarakat madaninya berproses yang sangat bagus. Salah satu contoh, Ya Pak. semangat beribadah, beragama itu sangat tinggi. Ya. Terutama di umat Islam. Di tahun 2011, Kanwil Agama melakukan survei. Dan Kanwil Agama Riau. Ya, Kanwil Agama Riau melakukan survei tentang masyarakat Islam yang ada di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Disampaikan oleh Kakan Menak Kota Pekanbaru kepada kami. Di awal kami 2012 menjadi wali kota. Ya. Dan juga sebelumnya informasi itu telah didapat juga kami sebelum pada masa kampanye ya kita dapat. Remaja-remaja putra-putri kita dari keluarga muslim itu 35% nggak pandai mengaji. Pekanbaru Pak. Yes, tahun 2011. Itu data. Kemudian Data Kemenak Pak ya. Ya, yang disampaikan oleh masih komandannya sama sampai sekarang, ya kan, Edward Sedina Umar ya. Ya. Nah, kemudian di masjid-masjid itu semangat beribadah semakin melorot. Sholat jamaah dalam 5 waktu itu jumlahnya sedikit, bahkan setengah sab pun juga susah. Kosong ya. Ya kan? Ini saya memberikan gambaran di tahun 2011-2012, ya kan? Ini nggak main-main data Nah, ya Pak. data. Ini data ini. Ya. Kemudian juga semangat orang tua untuk memberikan pelajaran agama khusus mengaji kepada anak-anak semakin melorot.
Di masjid dan musala juga semangat untuk maghrib mengaji pun juga semakin turun. Ya. Nah, maka kami bersama pemerintah Kota Pekanbaru, Kementerian Agama dan juga para ulama, nah, bagaimana kita harus membuat suatu strategi di dalam percepatan memberantas buta aksara Al-Quran. Maka saya katakan saya pengen 5 tahun selama kami menjadi pelayan, 35% dari anak-anak keluarga muslim yang tidak pandai baca Al-Quran ini harus pandai. Ini periode pertama. Periode pertama. Ya. Maka oleh sebab itu, ini kita harus melakukan terobosan, harus melakukan inovasi, ya kan? Nah, maka apa yang ada potensi di dalam masyarakat kita pupuk, kita buat program pemberdayaan, ya kan? Pertama, untuk memberantas buta aksara Al-Quran, kita wajibkan sekolah mengaji. Seluruh sekolah SD, SMP, SMA. Ya kan? Sebelum jam pertama dimulai. Sampai hari ini itu masih berjalan. Masih jalan, Pak. Ya kan? Ya. Mana yang belum pandai mengaji, itu masuk bengkel dulu. Belajar cepat baca Al-Quran. Kemudian baru belajar bersama. Ya. Nah, kemudian kita dorong juga untuk maghrib mengaji. Pengurus-pengurus masjid sampai sekarang untuk ya, kemudian juga rumah tangga mengaji, juga kantor-kantor mengaji. Ini semua kita hidup. Jadi intinya di awal itu kita tanamkan cinta Al-Quran kepada keluarga muslim, kepada pribadi muslim, kepada anak cucu dari muslim itu sendiri. Cinta Al-Quran. Dari cinta Al-Quran baru bisa bagaimana memberantas buta aksara Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, ya. Bagus bacaannya, mau dan mampu menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian juga kita harapkan tidak hanya menjadi penghafal Al-Quran, tetapi bagaimana memahami kandungan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Bukan hanya untuk dibaca, walaupun dengan baca kita ada dapat pahala. Tetapi hakikatnya adalah Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk dan pedoman dalam segala aspek kehidupan. Maka Al-Quran itu untuk diamalkan. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang religi. Kalau kita lihat dari sudut pandang keagamaan, masyarakat Madani adalah masyarakat yang religi, masyarakat yang agamis. Ya kan? Ada 6 agama, ada 6 kitab yang dibolehkan di Indonesia. Ya. Maka oleh sebab itu, masyarakat Madani itu untuk semua umat harus, bagi yang beragama kan ada yang tak boleh beragama, yang tak beragama tak boleh hidup di Indonesia. Yeah. Mesti mereka umat beragama untuk tak beragama sesuai dengan agamanya. Bagi umat Islam, masyarakat Madani itu adalah Islami Qur'ani. Umat Islam yang mengerti dan memahami kandungan Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam segala aspek kehidupan. Yeah. Itulah puncak yang kita ingin capai. Tidak hanya memberantas buta aksara Al-Quran, bukan hanya untuk giat menjadi penghafal Al-Quran, tetapi adalah bagaimana memahami kandungan Al-Quran dan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan. Disitulah nanti akan kita capai cita-cita kita, fid dunya hasanah, ya kan, akhirah hasanah. Maka hanya dengan petunjuk dan pedoman kepada Al-Quranul Karim di dalam sisi kehidupan kita, kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka itulah masyarakat Madani. Ya. Maka apa, sudah sampai belum? Ya kan? Inilah berproses. Nah, salah satunya kunci dari ciri dari masyarakat Madani itu satu kata saja. Disiplin. Disiplin ini perintah Allah. Banyak ayat Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan dalam satu surat Allah bersumpah demi waktu, bahwa manusia itu dalam kerugian. Nah, karena Allah tahu makhluk ciptaannya ini selalu lalai. Maka sekali lagi, bagaimana kita mencari tahu masyarakat Madani itu seperti apa sih cirinya? Satu saja, disiplin. Dan disiplin itu sekali lagi perintah Allah. Tidak ada seorang pribadi yang sukses tanpa disiplin. Tidak ada suatu bangsa dan negara yang maju tanpa disiplin. Jepang, ya, Pak, ya. Di mana-mana, ya. Di Asia, di Eropa, di Amerika, ya. Negara yang maju pasti disiplin. Ya.
tidak semua negara Eropa itu ya juga maju. Seperti saya pergi ke Eropa Timur, ya kan, Georgia misalkan, itu mereka tidak disiplin, kehidupannya hampir sama seperti kita Indonesia, hanya kondisinya sama seperti Indonesia, tidak sama. Akhirnya tidak sama seperti negara tetangga-tetangga Eropanya dia. Kemudian yang dari metropolitan yang sudah kita capai, kami mendapatkan amanah lagi di periode kedua. 2017-2022. Maka pembangunan harus berlanjut. Keberlanjutan pembangunan ini, maka dari kota metropolitan kita harus tingkatkan menjadi kota yang cerdas. Smart city. Nah, hari ini tren bagi kita, bagi negara-negara di dunia, membangun sebuah kota dengan predikat kota cerdas. Apakah Firdaus Lata? Ya kan? Dengan istilah itu? Tidak. Kenapa Firdaus membuat visinya malah justru langsung smart city Madani. Nah, sekali lagi, ini tetap mempedomani pertama, kan hanya dua model saya membangun kota Pekanbaru. Satu, konstitusi, ya kan? Berarti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah peradaban baru 14 abad yang lalu yang muncul di Kampung Yastrib yang menjadi Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad Rasulullah SAW. Itulah pedoman kita membangun negeri ini. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di alinea kedua itu ada vision, national vision. Rakyat, visi nasional. Rakyat adil, makmur, dan sejahtera. Akhirnya kan ada kesejahteraan. Yang ingin dicapai itu adalah kesejahteraan bagi rakyat. Maka itu vision, national vision. Kemudian di dalam pembukaan undang-undang itu juga alinea keempat dijelaskan bagaimana cara mencapainya. Itu akan bisa tercapai, cita-cita berbangsa dan bernegara, NKRI ini ada. Untuk kesejahteraan bagi rakyat itu, maka dicapai dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya bangsa yang cerdas yang akan maju, yang bisa sejahtera. Di dalam membangun jiwa dari bangsa tadi, maka proses untuk menuju masyarakat yang unggul, ya kan, masyarakat yang berdaya saing yang tinggi, tentunya secara sederhana tadi kalau sudut pandang agama, ya kan, itu Islami, Qurani. Di sisi ilmu pengetahuan itu dan juga kesehatan, jadi masyarakat Madani yang unggul itu adalah masyarakat yang sehat, ya kan, jasmani dan rohaninya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan. Dan yang ketiga lebih penting adalah berakhlakul karimah dan cinta kepada budaya bangsa. Itulah masyarakat Madani. Dan itu masih panjang. Ya kan? Disiplin saja, satu saja jadi dari sekian banyak ciri-cirinya ada di buku itu semua. Ya kan? Kuncinya. Nah, kuncinya satu saja. Kalau dia belum disiplin, dia belum termasuk disiplin buang sampah, ya Pak. Jadi buku merah ini, Pekanbaru Madani adalah visi, cita-cita membangun Pekanbaru. Dan kemudian juga yang kita tulis di sini, tidak hanya waktu membangun kota ini tentu lebih panjang daripada masa bakti kepala daerah. Maka kami bukukan ini dalam bentuk buku ilmiah. Pertama, maksud kami adalah agar mudah dipahami oleh jajaran pemerintah kota. Yang kedua, agar visi ini, cita-cita ini juga sampai kepada masyarakat. Ya kan? Bisa digunakan untuk para akademisi di kampus-kampus, menambah bahan bacaannya. Dan juga praktisi-praktisi. Dibedah pun bisa ya Pak? Ya, kalau mau dibedah pun siap ya? Siap. Jadi, dan di dalam membangun smart city, kita punya aliran sendiri, punya mazhab sendiri. Jadi, tidak ikut-ikutan. Dan ini juga secara nasional kita pertahankan. Di sini ada, ini konsep smart city. Pekanbaru. Ini kelompok pakar dari ITB, ini dari kelompok UI. Ya kan? Ini mereka berdua menjadi konsultan di kementerian, di Kementerian Kominfo dan Kementerian Menpan RB. Ya kan? Ini Bappenas. Ya kan? Ini saya ambilkan satu ahli Smart City Internasional. Nah, sekali lagi kita punya mazhab sendiri dan diakui oleh Bappenas. Bukan memandai-mandai ya Pak? Enggak. Nah, dan konsep kita untuk Smart City itu kita jelaskan dari sampai ke sedetail detail. Di pusat saja belum punya sampai ke detail seperti ini. Ini kita sejak mulai awal
2017 dalam konsep kita membangun, cita-cita kita membangun kota cerdas. Ini sudah 6 pilarnya kita sudah detailkan secara rinci. Ya. Jadi pemerintah yang cerdas, masyarakat yang cerdas, lingkungan yang cerdas, ekonomi yang cerdas, mobilitas yang cerdas, dan living yang cerdas. 6 pilar smart city, fondasi smart city ini kita punya sekali lagi konsep sendiri dengan penjelasan indikator-indikator sampai sub-indikator. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini mudah-mudahan mimpi ini bukan hanya menjadi mimpi Firdaus, tetapi mimpi kita semua untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Khususnya Pekanbaru ya Pak? Mulai dari Pekanbaru untuk Indonesia. Oh, untuk Indonesia. Ya. Amin. Sekarang ini Pak, tentang inilah kita bahas sedikit aja. Saya mau nanya sama Bapak. Kira-kira Pak, Bapak sendirilah, kira-kira udah sampai nggak di sini kira-kira Pak? Kan Bapak tinggal 2 tahun lagi kan? Ya. Sudah sampai nggak ini kira-kira apa yang Bapak citakan dari periode pertama, periode kedua? Itu saya minta contoh juga Pak. Misalnya kalau Madani, apakah salah satu contoh? Kemarin saya baru baca, Bapak dapat PIN emas dari Menteri Agama ya Pak. Ya. Katanya apa? Masalah masjid nih. Program unggulan. Program unggulan juga. Ya. Masjid, Bapak kan menciptakan masjid paripurna kan, Bapak bantu lewat APBD itu ya, itu salah satu contoh Pak ya. Udah tuh contoh smart city Pak, apa ini kita kira-kira? Itu saya minta penjelasan itu aja Pak ya. Baik, pertama tadi saya sampaikan kondisi potret ya 2011 tadi, ya kan 35% masyarakat kita terpandai baca, ya kan, makanya tadi solusinya adalah ada sekolah mengaji, rumah tangga mengaji, maghrib mengaji di masjid musalla. Nah, kemudian kembali kepada pilar smart city, kan? Karena di periode pertama, sekalipun kita dengan cita-citanya metropolitan Madani, tetapi pendekatan pembangunan sudah smart city, ya kan? Smart living, ya kan? Itu sudah kita anukan dari mulai pertama. Jadi smart city itu sudah menjadi jalan kita menuju pembangunan kota ini. Nah, kemudian 35% yang tidak pandai baca Al-Quran tadi, alhamdulillah di periode pertama itu juga tuntas. Tuntas ya Pak? Ya. Di 2017 saya minta Kemenak kembali, tolong evaluasi berapa persen yang masih. Berhasil nggak kerja kita selama 5 tahun ini? Disurvei lagi ya. Dan waktu itu Pak Edward mengatakan ke saya, Pak, masih ada sekitar 3% yang belum pandai baca Al-Quran. Kita maklum. Karena setiap waktu warga kota yang datang dalam pertumbuhan urban kan juga terbuka waktu. Jadi 3% saja, 3% itu bisa jadi keluarga-keluarga baru yang masuk. Ya, betul. Sebenarnya nggak masalah. Artinya itu berarti kita kerjasama dengan kerja kita yang telah kita lakukan bersama-sama, itu berarti sudah berjalan. Nah, pemberdayaan. Kita dari 6 pilar smart city, pemerintah yang cerdas. Pemerintah yang cerdas itu pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, ya kan? Maka pemberdayaan itu adalah menjadi strategi yang paling tepat untuk bagaimana kita mendorong masyarakat, menggali potensi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk bisa mandiri, membangun kemandirian masyarakat itu sendiri. Maka kita pilih 2 lokus untuk pemberdayaan itu. Pertama, lokusnya kita ambil wilayah RT dan RW. Maka kita sebut nama programnya pemberdayaan masyarakat berbasiskan rukun warga, PMRW. Dan ini kita buat dengan dipayungi oleh payung hukum peraturan daerah. Ya kan? Maka Pak RT dan Pak RW, Bu RT dan Bu RW, ya kan, ini adalah pemerintahan yang terdepan. Walaupun mereka kalau di dalam undang-undangnya tidak termasuk dalam pemerintah, tetapi sebenarnya mereka adalah ujung tombak, ya kan, pemimpin yang paling depan, yang berada di tengah masyarakat yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Maka kami memberikan apresiasi kepada Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, karena mereka lah yang membantu pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang terdapat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi undang-undangnya yang mengatakan bahwa
mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Tapi bagi kami pribadi, kami dengan dukungan dan bantuan dari Pak RT, Pak RW di dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, ini sangat terbantu. Dan kemudian sekali lagi, maka kerjasama sebagai mitra ini mesti dipayungi dengan payung hukum yang berupa perda tadi. Apa yang kita lakukan di sana dengan tridaya? Pertama, cita-cita kita adalah bagaimana kita membantu masyarakat kita yang miskin agar cepat keluar dari kemiskinannya, agar mampu dia mandiri untuk kegiatan ekonominya. Maka kita sebut dengan program percepatan pemberantasan kemiskinan dalam terpadu satu pintu. Maka di PMB RW itu ada 3 program pemberdayaan, yaitu pertama, memberikan keterampilan kepada masyarakat yang miskin tadi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kepala keluarga maupun juga kepada remajanya. Kemudian juga bagi kita setelah keterampilannya kita tingkatkan, kita bina juga untuk ekonomi. Bagi misalkan yang punya semangat entrepreneur, maka ada pembinaan kepada dan juga bantuan modal kepada UMKM kepada mendorong mereka untuk menjadi entrepreneur, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di dalam lingkungan potensi agar membantu ekonomi keluarga. Kalau yang pertama tadi merebut lapangan pekerjaan dengan keterampilannya, yang kedua ekonomi kerakyatan ini bagaimana mereka membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga bagaimana menjadikan lingkungan RW, RT RW itu menjadi lingkungan yang cerdas. Nah, lingkungan yang cerdas itu ini bagian dari pilar ketiga smart city. Kan? Nah, smart environment. Seperti apa ukurannya? Lingkungan yang cerdas itu adalah lingkungan yang aman, nyaman, damai, bersih, sehat, terang, ya kan? Asri dan sejahtera. Ini cita-cita kita. Maka ini harus kita sama-sama melakukannya. Ya kan? Nah, ini juga kita tanamkan bagaimana Pak RT, Pak RW bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan semua warga untuk mencintai lingkungan. Nah, tadi kita sudah katakan bahwa masyarakat madani yang unggul itu adalah masyarakat yang sehat, jasmani dan rohani. Maka kesehatan jasmani, kita berbicara kesehatan masyarakat, maka 40% kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh kualitas lingkungan. Sekali lagi, 40% kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas lingkungan. Kalau lingkungannya tidak bersih, maka itu akan memberikan pengaruh negatif dan menjadi masyarakatnya jadi sakit. Nah, kemudian indikator lain yang memberikan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat itu adalah yang kedua itu gaya hidup. 30% gaya hidup style. Ya berolahraganya, pola makannya, pola berpikirnya. Ya kan, ini gaya hidup. Dan yang ketiga, layanan medik. Itu layanan rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Itu hanya berkontribusi 20%. Ya kan? Dan yang keempat adalah genetik. Itu kan penyakit turunan. 10%. Sekali lagi berbicara soal kesehatan masyarakat, membangun masyarakat yang sehat, kuncinya lingkungan. Sekali lagi lingkungan. Maka lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Yang harus kita cintai, harus kita jaga dan kita pelihara. Nah, ini pemberdayaan yang pertama. Bagaimana kita tadi tridaya. Yang kedua, pemberdayaan melalui rumah ibadah. Nah, melalui rumah ibadah ini kita mencontoh, ya kan, Rasulullah SAW. Maka tadi kan kita punya dua model membangun pekan baru ini. Konstitusi dan peradaban baru di Yastrib, Madinah. Nah, bagaimana Nabi membawa peradaban baru di dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara? Maka ada 3 hal yang dilakukan beliau yang tertuang di dalam Piagam Madinah. Pertama itu mempersatukan umat. Ya kan? Sekali lagi, tugas pertamanya adalah mempersatukan, mempersaudarakan umat antara muhajirin dan ansor.
Muhajirin dan Ansar itu kan terdiri dari banyak agama dan banyak suku dan bahasa, agama, budaya. Nah, Muhammad sebagai pemimpin memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan beliau, maka masyarakat yang beragam ini akan tumbuh menjadi suatu keluarga yang mereka menjadi saudara di dalam bangsa dan bernegara. Sehingga kerukunan dan alam beragama, kerukunan di dalam hidup bersosial ini tercipta secara baik. Kemudian apalagi yang dilakukan Muhammad? Yang kedua, membangun ekonomi, yaitu dengan membangun pasar. Nah, ini juga agar ekonomi, karena pasar itu adalah infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi. Itu juga. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan. Maka semua umat yang beragama yang ada di dalam menjalankan peribadatannya sesuai dengan keyakinannya dan dijamin oleh pemerintahnya. Ini yang dilakukan oleh Muhammad dalam membangun Madinah dalam peradaban baru. Dan ini juga kita adopsi untuk pembangunan Pekanbaru. Maka di mana dijalankan oleh Muhammad itu semua? Di masjid. Masjid tidak hanya digunakan untuk hablum minallah, tidak hanya untuk sholat, ya kan, apalagi hanya 5 waktu. Dibangun megah-megah, tapi masjid cuman sholat 5 kali sehari cuman. Udah tuh sepi. Sudah sepi, enggak. Jadi kita program Masjid Paripurna yang kita laksanakan di Pekanbaru sebagai lokus kedua di dalam pemberdayaan masyarakat itu, bagaimana kita memanage masjid, memanfaatkan masjid, memfungsikan masjid agar masjid ini benar-benar menjadi suatu benteng, suatu kekuatan. Maka kita sebut juga di masjid itu tridaya programnya. Pertama, menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan, pusat lembaga pendidikan. Terutama menanamkan keimanan, memantapkan keimanan. Kemudian itu ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Dan kemudian juga tentunya bagaimana kita untuk mendorong untuk beribadah sebagaimana juga yang menjadi misi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mengatakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Maka oleh sebab itu, nah, ini yang pertama yang kita jadikan masjid sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, kita jadikan masjid ini sebagai kekuatan ekonomi umat dengan mendorong ekonomi kerakyatan yang dikelola secara ekonomi syariah. Jadi harus ada di masjid itu kekuatan-kekuatan usaha-usaha konkret yang bisa dijadikan untuk kemandirian masjid itu sendiri. Malah filosofinya, kalau hari ini pada umumnya masjid itu rindu kepada jemaah. Tetapi dengan program Masjid Paripurna, cita-cita kita bagaimana jemaah rindu kepada masjid. Bukan masjid rindu kepada jemaah. Ya, ini paradigma mindsetnya kita ubah. Nah sekarang, bagaimana caranya agar jemaah masyarakat rindu ke masjid? Inilah yang harus kita lakukan. Nah, maka oleh sebab itu kita kembali kepada sifat manusia. Manusia itu penuh harap. Kalau ada sesuatu yang diharapkannya, maka dia akan datang kepada tempat yang dapat mengabulkan harapannya. Ya, betul. Ya kan? Nah, inilah yang kita, bagaimana kita menjadikan masjid menjadi sebuah kekuatan, sebuah benteng agar mampu dia dicintai oleh masyarakat kita, umat Islam, dan hatinya terpaut dengan masjid, dan masjid dapat memberikan harapan. Pertama, harapan tentang keagamaan, bagaimana kehidupan setelah mati nanti dapat dibimbing dari situ. Kemudian secara duniawi kan sejahtera di dunia dulu, baru sejahtera di akhirat. Maka kan kita harus memenuhi kebutuhan duniawi dulu, maka di situ juga bagaimana masjid bisa. Dalam kegiatan ekonomi yang produktif tadi, maka kita mulai dengan sebuah pasar. Kita membentuk jejaring pasar. Hari ini kita membuat manajemen masjid tadi dengan bertingkat. Satu masjid paripurna di tingkat kota sebagai komando, itulah Ar-Rahman. Tiap kecamatan, tiap anuan. Nah,
Nanti di bawahnya, di setiap satu kecamatan, itu satu masjid paripurna. Nah, kemudian kita sebut dengan masjid paripurna kecamatan. Yang ketiga, masjid paripurna tingkat kelurahan. Jadi totalnya ada 96. Satu kota, 12 kecamatan, ditambah dengan 83. Ini dibantu Pemko ya Pak ya? Nah, ini semua biaya operasionalnya dibantu oleh Pemko. Gaji, terutama gaji imam. Nah, siapa imam? Jadi apa yang dibantu? Apakah masjid dibangun oleh Pemko? Enggak. Masjid yang kita tunjuk, yang kita SK-kan menjadi masjid paripurna, itu setelah lewat seleksi. Ada seleksi. Jadi panitianya ada. Jadi kita bentuk panitia untuk menjaring masjid mana saja yang bisa kita berikan amanah menjadi masjid pembina. Jadi masjid paripurna itu adalah masjid pembina. Yang kita harapkan masjid contoh. Bisa nanti diikuti oleh yang lain. Nah, alhamdulillah dari 96 tadi, semua sekali lagi yang kita tunjuk itu melalui seleksi, melalui usulan. Usulan ke panitia yang menseleksi, itu ada kriterianya, dan semangat masyarakat untuk mengikuti program ini sangatlah banyak. Dan juga pancingan kita, alhamdulillah, ini setelah berjalan kurang lebih 4 tahunan, ini juga telah mulai di tengah-tengah masyarakat kita tumbuh. Ini dengan dibuktikan, pertama, banyak masjid-masjid yang minta kepada wali kota, Pak, masjid kami telah melaksanakan ini. Tunjuk Pak, masjid kami menjadi masjid paripurna. Nah, kami pun berunding dengan pembina masjid paripurna. Kita kan melibatkan MUI, ya kan, kita melibatkan para perguruan tinggi. Nah, untuk Nandaya dalam pembinaan, pembinaan ya. Jadi di masjid paripurna itu pertama untuk di kota sebagai induk ada imam tetap, imam besar. Nah, itu gajinya bisalah untuk keluarga kecil ya. Kemudian ada mufti. Mufti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan oleh masyarakat. Dan juga mufti membuat pengajian-pengajian. Itu tingkatannya itu D2. Ini kita sudah ada wisuda satu angkatan. Kenapa ini kita lakukan? Agar imam-imam nanti di seluruh masjid, khususnya terutama dulu nanti yang di Pekanbaru, lebih dari 1000 masjid yang ada di Pekanbaru, musala, kita harapkan imam-imamnya sudah imam yang standar. Maka ini nah sekarang mahasiswa-mahasiswa yang ini kita ambil dari utusan-utusan kecamatan. Jadi sudah 3-4 angkatan sekarang. Kemudian imam tadi di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan itu juga melalui asesmen. Asesmen. Jadi untuk imam di Masjid Ar-Rahman itu mesti 30 juz hafal. Ya kan? Nah, untuk di tingkat kelurahan itu minimal 15 juz harus hafal. Imamnya, Pak. Imamnya. Jadi artinya ini semua dengan seleksi asesmen. Dan saya juga senang pada saat saya pernah berkunjung ke sebuah pesantren hafal Al-Quran di Bogor. Saya menemukan anak Pekanbaru di sana. Dan dia katakan, saya tanya, kamu begitu dia datang ke saya, Pak, saya dari Pekanbaru, anak Pekanbaru. Kami ngobrol. Terus dia bilang, saya di sini pemantapan. Terus apa cita-citamu setelah ini? Orang tua saya, Pak, menginginkan saya menjadi imam masjid paripurna di Pekanbaru. Artinya ini jauh-jauh di sekolah, Pak ya. Imam masjid paripurna oleh kalangan orang tua hari ini sudah menjadi cita-cita. Ya kan? Apakah nanti ke depan menjadi imam ini ada peluang untuk bekerja? Banyak sekali. Banyak sekali. Qatar, Uni Emirat Arab, ini membutuhkan imam-imam. Setiap tahun mereka kontrak imam. Saya ke Qatar, saya berjumpa dan saya dilayani oleh imam-imam yang dari Indonesia. Dan di Qatar itu imam itu jadi pegawai negeri dalam masa sampai umur 60 tahun. Dan gajinya sangat besar.
kalah kepala dinas kita. Intinya kan gajinya kalah kepala dinas kita. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan di Masjid Paripurna yang dengan sentralnya tadi di Ar-Rahman, ini adalah bagaimana kita memfungsikan masjid secara maksimal dalam 3 kategori tadi, pemberdayaan di 3 kategori. Pertama, tempat lembaga pendidikan, yang kedua tempat aktivitas ekonomi, kerakyatan, UMKM dan koperasi dengan prinsip syariah. Maka kita lembaga keuangannya kita sebut dengan berbadan hukum, yaitu koperasi syariah. Ya kan? Komandonya dari Ar-Rahman, nanti ada unit usaha di bawahnya di kecamatan dan kelurahan. Dengan kita buka toko, dananya dibantu juga Pak ya, Pemko ya? Enggak, itu mandiri. Oh, mandiri Pak. Ya kan? Tapi diawasi orang inilah ya. Ya. Jadi kemudian nanti itu kita artinya menciptakan pasar. 96 kalau sudah satu masjid punya satu toko, dan siapa pembeli, tinggal jamaah itu saja membeli, itu kebutuhannya. Nah, kalau kita sudah satu toko punya satu masjid satu toko, ada 96 toko. Itu sudah sama dengan pasar-pasar modern itu. Ya kan? Jadi kenapa tidak? Kekuatan potensi itu ada. Ya kan? Nah, saya syaratkan 60% barang yang ada dijual di toko itu mestilah produk UMKM yang ada di sekitarnya oleh jemaah. Kemudian 40% lagi boleh dengan yang lain. Nah, dan kita himbau semua masyarakat di lingkungan itu belanja dari tokonya. Karena mereka akan mendapatkan manfaat. Ya kan? Nah, inilah konsep kita di dalam memfungsikan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat, sebagai benteng untuk kemajuan kebangkitan umat. Nah, apa yang kita lakukan ini ternyata mendapatkan penilaian dan apresiasi dari tahun 2020 ini melalui Bank BNI Syariah membuat program penilaian masjid-masjid seluruh Indonesia. Maka Masjid Paripurna Ar-Rahman Pekanbaru mendapat peringkat teladan kedua nasional. Yang baru kita terima beberapa bulan yang lalu. Dari BNI ya Pak ya? BNI Syariah. Syariah. BNI Syariah. Kemudian pekan lalu Kementerian Agama Republik Indonesia diwakili oleh Pak Sekjen, ya kan? Nah, beliau juga pada kesempatan itu kami undang untuk memberikan kuliah umum di lantai 6 tadi. Ya kan ini lantai 7 nih. Ya, lantai 7. Ini gedung nih. Nah, di ballroom kita di lantai 6. Kita kuliah umum untuk mahasiswa-mahasiswa imam tadi, ya kan, sekolah tinggi imam. Nah, pada kesempatan itu Pak Sekjen memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah kota, khususnya pada wali kota, dan juga pengurus Masjid Paripurna berupa pin emas. Nah, ini ya tentu bagi kami ini adalah alhamdulillah. Artinya usaha yang kita lakukan semuanya adalah untuk mencapai kemajuan pembangunan yang tadi kita cita-citakan Pekanbaru menjadi kota cerdas. Jadi membangun sebuah kota cerdas bukan hanya kita menggunakan teknologi IT. Ada persepsi, makanya kenapa kita berbeda dengan konsep. Terus terang saja, pada awal kita saya juga diundang untuk menjadi narasumber di beberapa tempat. Termasuk di Jakarta, pernah juga di Makplus, ya kan? Dan saya pernah dua kali saya bersama dengan Profesor Sahono, ahli Smart City dari ITB. Maka pada awalnya beliau lebih banyak bercerita tentang Smart City ini adalah pemanfaatan teknologi IT. Tetapi Pekanbaru kita dari awal berbicara soal kota cerdas, ini komprehensif. Komprehensif menyeluruh. Dimulai dari mana? Manusianya. Tetap dimulai dari manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Mindset. Perubahan mindset. Perubahan pola pikir dan perilaku. Inilah revolusi mental. Ya kan? Dan kemudian penguasaan teknologi IT. Nah, kita juga berbeda tadi. Satu, sampai hari ini berbeda pilar pertamanya dengan Bappenas. Sampai hari ini kita, masih kami berbeda.
Kemarin tiga pilar yang berbeda, sekarang tinggal satu pilar yang berbeda. Ya. Apa perbedaannya? Pekanbaru saya tetap mengatakan pilar pertama itu smart government, pemerintah yang cerdas. Ya. Bappenas mengatakan tata kelola pemerintahan yang cerdas. Di mana saya punya keyakinan bahwa bagi saya, bagi Kota Pekanbaru, mazhab yang kita punya, manusianya dulu, bukan sistemnya. Kalau sistemnya bagus, diisi, dipegang oleh orang yang tidak bagus, maka sistemnya hancur. Ya. Tetapi kalau manusianya bagus, artinya pemerintahnya bagus, maka sistem yang kurang bagus akan dapat kita pacu untuk jadi bagus. Ini filosofi yang kami gunakan, maka kita berbeda dengan mereka. Mereka mengatakan tata kelola, tidak. Kami berkeyakinan manusianya dulu, baru sistem. Sampai hari ini kita masih berbeda. Tetapi dari tiga tinggal satu lagi. Yang lain mobility sudah sama. Kemudian juga tentang ekonomi juga sudah sama. Dengan Bappenas ya, dengan kelompok-kelompok yang tadi ITB dan UI. Karena tentu kita punya pemikiran masing-masing. Artinya yang perlu diketahui, smart city yang kita bawa dalam membangun Kota Pekanbaru tidak latah, tidak tiru-tiru, ya kan? Tidak ikut-ikut ya, Pak. Tidak ikut-ikutan, tetapi ini punya dasar yang kuat. Pertama, konstitusi. Yang kedua adalah peradaban yang terjadi 14 abad yang lalu di Madinah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, dengan perencanaan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan hari ini, dengan dua pedoman ini. Ini, jadi kita sekali lagi betul-betul dalam pemikiran kita, di dalam konsep kita, dalam rancangan kita, yang kita sesuaikan dengan kondisi kita. Sekali lagi dengan kondisi kita. Itulah yang kita lakukan, itulah yang menjadikan suatu aliran di dalam membangun Kota Pekanbaru yang terencana secara baik. Ya, Pak Pir, kita break sebentar dan tetap di Cakap Lepas. Kembali kita di Cakap Lepas. Pak Wali, baik. Kami, ya khususnya saya lah Pak, saya sangat terkejut sekali Pak, ya kan. Jadi selama ini saya melihat Pak di Instagram, di Facebook, di Twitter Pak. Ini kantor Pak Wali ini sekarang ini semenjak apa tuh namanya? Kapridi Pak tutup. Menjadi destinasi olahraga, destinasi wisata. Saya melihat Pak di Pekanbaru gitu ya kan. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh orang di sini ramai, termasuk di Stadion Utama Riau gitu kan. Tapi saya tadi tidak membayangkan juga Pak, kantor tuh begitu besarnya begini-gini. Jadi terkejut juga lah saya. Dan ini kalau saya melihat lah Pak, misalnya ya nanti habisnya Pak Wali ya mungkin 2 tahun lagi ini memang warisan yang paling hebat lah Pak di Pekanbaru. Amin. Yang Bapak tinggalkan lah buat masyarakat Pekanbaru, ya buat cucu, buat anak-anak ya kan. Cuman banyak juga orang bertanya Pak ya kan, kenapa Pak Wali bikin kantor baru? Kantor lama ada. Ini orang manusia Pak ya. Dan kenapa juga Pak Wali tidak buat di Rumbai katanya, di sebelah sungai, ini sungai sini. Dan kenapa kantor lama tuh gitu ya kan. Ya ini Pak Wali lah yang tahu, yang bisa menjawabnya. Kira-kira gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Pak Zul. Iya Pak. Pertama, prinsipnya adalah pemerataan pembangunan di semua kawasan. Iya Pak. Kemudian, di setiap wilayah punya potensi yang berbeda. Letak geografisnya sangat menentukan potensinya. Nah, Tenayan, ini adalah satu kecamatan dengan luasan wilayah administrasinya sangat luas. Dari peta wilayah kecamatan dan kota administrasi Kota Pekanbaru, luas wilayah kecamatan Tenayan itu kurang lebih 25% dari total wilayah Kota Pekanbaru. Ya kan, dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru, satu Tenayan ini 25% dari luas wilayah.
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita menganalisa Iya, Pak. letak geografisnya. Pertama, perhitungan Geografis kita, Pekanbaru, Pak ya? ya, Ya. posisi wilayah Tenayan, Tenayan, ya. terhadap peta Pekanbaru. Pekanbaru. Kita tentu harus perhatikan potensi di setiap daerah dan juga geografis dari daerah sendiri. Kenapa pilihan kita jatuh ke Tenayan? Ini setelah melalui proses seleksi. Sekali lagi, telah melalui proses seleksi. Ya kan, dengan pertimbangan di Rumbai pesisir, Tampan, Payung Kaki misalkan. Nah, ini semua telah melalui proses analisa yang tajam dan akhirnya pilihan kita jatuh di Tenayan ini. Nah, di dalam pemerataan pembangunan di semua daerah itu kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Ya kan, misalkan untuk Rumbai. Ya. Ini sudah seperti ini. Ya. Rumbai tadi, Rumbai pesisir dan Rumbai itu Ya. kita pecah menjadi 3. Jadi ada Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur. Nah, kita akan kembangkan di wilayah Rumbai, baik di barat itu kepada wisata agro. Oh, wisata agro. Ke agrowisata. Dan kita juga merencanakan untuk pemukiman. Ya, nanti bagaimana untuk percepatan di sana? Maka infrastruktur utama yaitu accessibility itu dengan 2 jalan besar. Ya. Pertama, tol Sumatera Ya. itu akan melewati wilayah itu. Kemudian juga outer ring road, Ya. ya, jalan lingkar kota Pekanbaru, Pekanbaru, ya. itu kan akan ada di sana. Maka di sekitar Palas nanti itu akan ada outer ring road dan sebuah jembatan lagi menyeberangi Sungai Siak yang langsung masuk ke wilayah Kampar, yaitu Karya Indah, Desa Karya Indah. Kemudian di timur, Rumbai Timur, atau yang mulai hari ini sudah berlaku, karena kami sudah undangkan dan sudah sosialisasikan tadi, dari Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penataan kawasan wilayah kecamatan. Maka Rumbai yang dulu namanya Okura, Kampung Okura, dengan kecamatan Rumbai Pesisir itu menjadi Rumbai Timur. Nah, di sini kita kembangkan industri campuran. Kalau yang di Tenayan Raya, ini adalah industri manufaktur yang berorientasi kepada industri besar terhadap komoditi hilir, industri, ya. Kawasan industri Tenayan ini sekali lagi menjadi kawasan industri dengan downstream dari CPO, ya kan? Nah, yang di ukurannya itu kita jadikan kawasan industri campuran yang berbasis kepada skala UMKM, ya, skala UMKM. Jadi industri yang berskala UMKM. Ya, Pak. Jadi ya, supaya ini juga bersinergi yang padat modal dengan ekonomi kerakyatan. Ini prinsip dalam smart ekonomi kita. Kemudian juga mengembangkan wilayahnya, ya, potensi danau Kayangan, danau buatan di masyarakat. Danau buatan, ya, Pak. Menjadi destinasi wisata. Nah, kemudian juga mengembangkan Sungai Siak, ya kan, nah, waterfront city dengan wisata air. Nah, sekarang teman-teman kita penggiat dari wisata air, Pak Hayerson, ya, dengan Pak organisasinya, ini yang telah kami rancang dari akhir tahun 2019 yang lalu, ya, Pak. Dan 2020 telah diimplementasikan, ya, wisata air dengan restoran berjalan, yang smart cruise lah, ya. Nah, diawali dengan armada yang ada sekarang. Ya, dan kita harapkan nanti itu potensi ekonomi di sektor industri pariwisata di Sungai Siak ini akan dapat kita kembangkan lebih baik. Ya. Nah, jadi sekali lagi semua wilayah sudah kita kembangkan, kita rancang pembangunannya baik dalam RT RW, ya kan, yang sudah diperdakan tanggal nomor 7 tahun 2020, ya kan. Payung Kaki misalkan, ini kan juga sudah kita rancang ke depan untuk kawasan pemukiman dan juga pendidikan. Kemudian juga tentunya ini bersinergi dengan
Kampar sebagai kawasan metropolitan Pekan Sekawan. Ya. Karena wilayah Payun Sekaki itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapung dengan Kelurahan Karya Indah. Dan di seberang sana di Kampar, dalam wilayah Kampar itu juga pesat dalam pertumbuhan perumahan. Ya. Nah, sekali lagi yang sekarang menjadi pusat pergudangan, nah itu tetap yang ada, tetapi ke depan pergudangannya kita kurangi dan akan lebih banyak nanti untuk bisnis dan perumahan. Jadi sekali lagi pendeknya, semua wilayah kota kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Ya. Maka untuk pusat pemerintahan, bisnis dan pemukiman untuk di Kecamatan Tenayan ini adalah kita membangun Tenayan menjadi sebuah kota baru yang terpadu. Maka ini kita sebut Kota Tenayan menjadi inspirasi baru untuk Pekanbaru. Jadi kalau dalam istilah asing kita sebut Tenayan City, New Spirit of Pekanbaru. Jadi Kota Tenayan adalah semangat baru bagi Kota Pekanbaru. Jadi pertama tadi potensi 25% wilayah tadi dan letak geografis strategis ya kan, karena dia berada di selatan Pekanbaru, ya kan. Nah, yang barang dan orang banyak datang dari Jawa, kemudian lagi accessibility. Accessibility itu salah satu untuk meningkatkan daya saing daerah, ya kan, untuk kita bisa mengakselerasi percepatan pembangunan. Maka kita membutuhkan infrastruktur. Yang infrastruktur dasar ini kita sebutnya, saya selalu menyebut JALITA. Jalan, yaitu sebagai aksesibilitas, baik moda darat, laut, dan udara. Kemudian air bersih dan sanitasi. Kemudian listrik dan telekomunikasi. Nah, jadi aksesibilitas untuk masuk ke Kota Pekanbaru, maka yang datang dari Jawa, ya kan, mulai dari diawali dari transportasi moda darat. Ya. Dengan adanya tol Sumatera, ya kan, sekarang yang sudah selesai tol Pekanbaru Dumai. Ya. Tol Pekanbaru Dumai sebenarnya ini bukan rencana baru, tetapi tahun 2008, 2009, kita waktu itu telah melelang rencana pembangunan tol Pekanbaru Dumai pada saat program dari pemerintahan zaman itu dengan 13 ruas jalan tol di Indonesia termasuk Pekanbaru Dumai. Dan pada saat itu gubernurnya Pak Rusli Zainal dan kepala dinas PU-nya Firdaus STMT. Oh iya. Ya kan. Nah, kemudian sejarah juga, Pak ya. Jadi Pekanbaru Dumai kita lelang tahun 2008 dari 13 paket yang ada jalan tol di Indonesia. Kita tidak ada peminat. Kemudian dilelang lagi untuk tahun kedua, 2009 juga tidak ada peminat. Nah, akhirnya barulah terwujud setelah Pak Presiden Jokowi melakukan penugasan kepada BUMN untuk membangun khususnya tol Sumatera. Nah, kita sudah bisa menikmati hari ini, ya kan, Pekanbaru Dumai yang tadinya ditempuh 4 jam sampai 5 jam, kini 1,5 jam saja, bahkan yang lebih gila lagi 1 jam pun sampai, ya kan. Betul. Nah, kemudian sekarang juga insya Allah tahun 2021 ini, Gubernur sudah menetapkan lokasi, pinlok, penetapan lokasi sudah, dan kontrak pun saya mendapat informasi Kementerian PUPR telah juga melelang untuk kan penugasan sebenarnya ke Utama Karya dan juga subkontraknya barangkali ini sudah juga mulai bekerja nanti 2021. Nah, jadi itu bagian dari tol tol Sumatera. Kemudian itu jalur utama. Kemudian juga sebagai feeder Pekanbaru Padang. Pekanbaru Padang ini fungsinya pengumpul. Jadi kan bukan jalur utama. Jalur utamanya adalah Pekanbaru Jambi, Pekanbaru Rengat. Pekanbaru Rengat Jambi, Pekanbaru Dumai Sumatera Utara. Ya kan? Nah, feeder juga sudah bekerja. Ya kan? Pekanbaru Padang itu segmen satunya Pekanbaru Pangkalan. Dan insya Allah Pekanbaru Pangkalan itu akan selesai
Desember 2021. Ini yang saya dapat informasi dari Bapak Kepala BPJT tentang jalan tol, Profesor yang dulu juga mengajar saya waktu di GM. Nah, kemudian pemerintah Kota Pekanbaru juga membangun outer ring road, jalan lingkar. Nah, jalan lingkar ini nanti akan sangat strategis menghubungkan pintu tol, memperpendek jarak pintu tol Pekanbaru Rengat, yang kira-kira nanti itu berada di Desa Bulu Cina. Oh, Bulu Cina? Ya. Dekat daerah rumah sebutannya saya, Pekanbaru, tetapi wilayahnya secara administrasi itu dalam wilayah Kampar. Sebutannya ya itu juga akan tol Pekanbaru Rengat Padang, Jambi kan. Kemudian dari Bulu Cina kan terus ke atas, nanti di Tarai Bangun itu ada interchange lagi di situ, yang untuk ke Padang dan terusan untuk ke Pekanbaru Dumai. Itulah yang akan melewati nanti sampai ke Karya Indah, terus masuk ke Palas. Nah, terus Permai ya, Pak? Sampai ke Permai, masuk ke sana. Jalan lingkarnya. Nah, untuk memperpendek dari Bulu Cina ke Muara Fajar, pintu tol Permai yang sekarang, itu melewati jalan outer ring road. Inilah yang jalan yang ada di depan kantor kita sekarang. Oh, ini masuk outer ring road nih, Pak? Ya, outer ring road. Jalan lingkar ya, di depan kantor baru ya? Nah, ya, masyarakat Tenayan Pekanbaru mengenalnya Jalan 70. Jalan 70 itu karena ROW-nya atau daerah manfaat jalan itu 70 meter. Ya kan? Nah, itu yang kita kira-kira sama seperti Jalan Soekarno-Hatta sekarang lahannya. Yang kita sediakan. Nanti bayangan seperti itu. Kemudian dengan potensi yang seperti tadi, kapan jalan outer ring road itu dirancang? Ini tahun 2001. Ya kan? Siapa kira-kira pada saat itu 2001, ya gubernurnya masih Pak Saleh Jazid. Ya. Kemudian Firdaus pada saat itu dia mana menjadi kepala seksi perencanaan di Subdinas Bina Marga Dinas PU Provinsi Riau. Maka ini sudah kita rancang sejak tahun 2001. Termasuk juga Jalan Pekanbaru Bangkinang yang sekarang menjadi highway. Itu juga dirancang tahun 2001. Siapa kepala seksinya? Adalah Firdaus STMT. Kapan memulai pembangunannya? Ya, baik jalan outer yang ini maupun juga jalan ke Bangkinang itu 2008. Setelah Firdaus STMT menjadi kepala dinas. Oh, kepala dinas, bukan wali kota ya? Belum, kepala dinas. Ya kan, artinya. Tapi desainnya udah 2001 ya? 2001. 2001 itu kepala dinasnya Zulkifli Saleh. Oh, Pak Jul ya, Pak. Kemudian Hendrik Sitompul. Kemudian Lukman Abbas. Baru dibangun setelah kepala dinas Firdaus STMT. Ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian 2010 akhir Firdaus keluar dari PU itu tidak dilanjut. Maka pembangunan ini kita lanjut lagi setelah Firdaus jadi wali kota. Ring road ya, Pak ya? Ya, untuk ring road. Nah, untuk yang ke Kampar itu alhamdulillah kan berkelanjutan dan hari ini termasuk dalam wilayah Pekanbaru setelah pembebasan lahan untuk yang batas kota yang cukup lama. Alhamdulillah ini juga sekarang kita sudah dapat merasakan menikmati jalan keluar masuk Kota Pekanbaru dengan kondisi yang sekarang. Itu sekali lagi rancangannya sejak tahun 2001. Tinggal di semua pintu. Nah, jadi sekali lagi untuk Pekanbaru yang baru, yaitu Tenayan ini tadi kita katakan kota baru ini menjadi semangat baru bagi masyarakat Pekanbaru ke depan nanti. Seperti apa gambaran kota ini? Ini kota baru ini baru dimulai dengan lokomotif. Jadi apa yang Bapak lihat ini kalau kita anggap sebagai rangkaian kereta api, lokonya ya, Pak. Ini baru loko, Pak. Baru loko. Belum gerbong-gerbongnya. Nah, loko ini pun baru juga belum penuh. Lokonya ini baru juga separuh, Pak. Nah, jadi kalau kita berpedoman, sedikit saya tanya, Pak. Kenapa, Pak, di Tenayan? Apa Tenayan ini daerah tertinggal dulu, yang tidak terbangun?
sama wali kota sebelumnya apa gimana? Apa daerah lain udah penuh gitu? Barangkali begini. Ya. Pekanbaru ini luas Pak Jo. Ya. 632,26 km persegi. Ini sama dengan Singapura Pak. Sok Pak ya. Ya kan? Ya. Ini masih belum di tengah-tengah Pak. Masih belum di pinggir Pak. Pinggir kita itu Simpang Beringin Pak. Dekat Pelalawan tuh Pak? Ya. Oh. Itu batas kota. Kampar, Pekanbaru, Pelalawan, Siak. Masih jauh lagi ya Pak? Di Pekan Sekawan itu berada di titik itu Pak, di Beringin. Berarti kita numpuknya di sana aja Pak ya selama ini ya? Selama ini, Iya Pak. sampai saat ini pun, kota itu ya kan baru terbangun sekitar 30%. Wilayah yang 632,26 km persegi tadi, ya kan? Dan itu tertumpu pembangunannya bergeser dalam satu window terakhir ini dari pusat kota arah ke Kampar. Ya, betul. Maka tumbuhlah jalan Subrantas, ya kan? Setelah pemerintah provinsi dan pusat membangun jalan Subrantas itu, yang tadinya kan sepi ya, nah sekarang dengan ada jalan Subrantas tumbuh berkembang. Kemudian yang lebih menarik lagi, jalan Garuda Sakti. Ya, Garuda Sakti. Nah, itu kan sekarang tumbuh menjadi kawasan bisnis yang begitu cepat. Itu dalam satu window terakhir ini, dalam 5 tahun, 8 tahun yang baru, sejak kita menjadi kepala daerah, ya kan? Nah, maka terjadinya kita lakukan pemekaran wilayah kecamatan dengan menambah 3 kecamatan baru, satu di Tampan, satu di Tenayan, satu di Rumbai. Ini dengan sebutan nama-nama baru, dan juga dalam penataan itu tidak hanya wilayah tetapi juga nama. Tampan tidak ada lagi Tampan, jadi Tampan telah kita sebut dengan nama baru. Pertama Kecamatan Bina Widya. Kampus Undri itu kalangan akademisi, kalangan pemimpin-pemimpin di sana menyebutkan kampus mereka itu adalah Bina Widya, ya kan? Kemudian itu kita ambil kata adopsi untuk menjadi nama kecamatan. Kenapa? Pertimbangannya karena menghormati sebuah institusi industri SDM. Ya kan, kita harapkan dengan kampus Bina Widya ini, SDM kita ke depan untuk membangun bangsa dan negara ini dari Pekanbaru, yaitu untuk Indonesia. SDM yang unggul, Indonesia maju. Yang kedua, di batas dengan Kamparnya ada UIN Susko. UIN, ya Pak. Ya kan? Nah, UIN Susko ini menyebut kampusnya Madani, kampus Madani. Maka kita tambah sedikit di depannya Tuah. Madani itu kita jadikan sebagai Tuah. Jadi Tuah Madani. Kecamatan Tuah Madani. Jadi 2 kecamatan Tampan yang kita leburkan menjadi 2 kecamatan ini, kita ambil namanya dari nama kampus-kampus yang ada di sana. Kemudian Tenayan. Ini kita penggal 2, satu kawasan ini dari perkantoran ini sampai ke kawasan pinggir sungai. Ini adalah kita dengan skala 10.000 hektar, kita bangun kota ini dengan fungsi pertama pusat pemerintahan, ya kan? Itulah lokomotif. Kemudian kawasan industri, manufaktur, kan itulah yang kita sebut dengan KIT, kawasan industri Tenayan. Nah, KIT ini di dalam RPJMN Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini menjadi satu dari 27 kawasan industri baru. Indonesia, Pak ya? Ya, Indonesia, kawasan industri strategis baru. Dari 27 kawasan itu, hanya 1 di Pulau Jawa, 1 di Pulau Madura. Nah, dari 14 yang ada di Pulau Sumatera, ada 2 di Riau. Oh, Riau 2. Nah, ada 2 di Riau, itu kawasan industri Tenayan. Iya, Pak. Kemudian kawasan Tanjung Buton. Oh, Buton ya, Pak. Ya. Siak ya, Pak ya. Nah, kemudian khusus untuk Buton, ini ada keistimewaannya lagi. Tetap kita bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih lah kepada pemerintah pusat ya. Nah, KIT ini
dijadikan juga sebagai suatu kegiatan rencana aksi pemulihan ekonomi nasional pasca Covid. Kan PEN, rencana aksi PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, karena dari 14 yang ada di Sumatera tadi, maka dinilai kit Tenayan ini yang lebih siap dan juga potensinya lebih besar. Maka bersama dengan pemerintah pusat dan juga kita telah menunjuk perusahaan daerah sarana pembangunan baru sebagai pengelola kawasan. Dan sekali lagi ini tentulah menjadi kekuatan baru. Nah, untuk apa dalam perencanaan itu kita memposisikan kawasan industri Tenayan ini menjadi industri manufaktur downstream dari CPO. Jadi berapa banyak kapasitas yang akan dikembangkan di sana? Untuk tahap pertama dengan 1.555 hektar ini akan dikembangkan diolah 2 juta ton CPO per tahun. Nah, 2 juta ton ini akan membuka lapangan pekerjaan dalam perkiraannya 155.000 tenaga kerja. Banyak. Dengan investasi sekitar 28 sampai 30 triliun. Dijangka nanti 5 tahun atau lebih ini full dilaksanakan, maka ini akan memberikan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga akan memberikan devisa kepada negara. Perkiraannya 14,5 triliun per tahun. Ya kan? Nah, kemudian Tenayan sebagai pusat pemerintahan, Tenayan sebagai pusat industri, dan Tenayan sebagai pusat bisnis dan pemukiman. Maka akan terbuka lagi sebagai destinasi. Tadi Pak Zul sudah bilang, kantor wali kota ini sudah menjadi destinasi. Ya kan? Nah, benar. Karena kita membangun kota ini dengan paradigma baru. Ya kan? Sekali lagi dengan paradigma baru. Kalau sebelumnya kita lebih mengenal membangun taman dalam kota. Ada taman-taman kota. Kita tidak pakai lagi pemikiran itu. Ya kan, kita tinggal itu pemikiran yang sudah tertinggal dan usang. Sekarang cita-cita kita membangun sebuah wilayah, membangun sebuah kota dengan pendekatan membangun kota di dalam taman. Maka taman yang seperti itu adalah taman yang mampu pertama aman, taman yang keamanannya terjaga dengan baik, aman, nyaman, damai, bersih, sehat, asri, sejahtera, bahagia. Karena dari itu semua yang puncaknya adalah bahagia. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan? Bahagia ini adalah harapan kita semua sebagai insan. Bapak tadi sholat pasti udah berdoa. Doa Bapak pasti minta kebahagiaan. Ya, betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncak yang kita harapkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka oleh sebab itu kita desain sebuah kota kita, ya kan, dengan prinsip bagaimana kita mampu memberikan di setiap titik kota itu memberikan kebahagiaan kepada penduduknya. Maka kita bangun kota-kota di dalam sisi taman-taman yang ada, dalam tentu keserasian dan keseimbangan. Allah cinta kepada keseimbangan, ya kan? Maka oleh sebab itu, nah bagaimana kita menjadi bahagian dari alam dan alam menjadi bagian dari kita, menjadikan rahmatan lil alamin. Di konsep kita membangun ya seperti itu Pak, kira-kira. Nah, jadi apa yang Bapak ada lihat sekarang ini baru adalah fondasi yang kuat, ya kan? Untuk ke depan. Bagaimana keberlanjutan Firdaus tinggal 1,5 tahun lagi. Apakah ini nanti kota ini akan bisa selesai dalam 1,5 tahun? Tidak mungkin. Ya kan? Tapi kawasan industrinya, kalau kota pemerintahan ini, insya Allah gedung-gedungnya dan 6 dari gedung ini nanti akan selesai dan dipakai dalam tahun 2021. Kemudian ada Islamic Center, kemudian juga nanti ada perpustakaan digital, dan kita juga ada danau, kemudian ada juga arsip. Ini kearsipan kita kan selalu menjadi hal yang tertinggal.
Ini tidak boleh terjadi. Karena catatan itu, literasi itu sangat penting. Ya kan, maka kita kedepankan arsip harus menjadi perhatian penuh. Jadi juga dengan penyimpanan digital ini harus kita kembangkan. Perpustakaan kita sejak 5 tahun yang lalu kita pertama memiliki perpustakaan digital di Pulau Sumatera ini. Pertanyaan berikutnya tadi, untuk apa kota kantor lama? Ya kan? Apa aja yang tinggal Pak di sana? Ya. Pada saat itu kami kan juga ditantang, janganlah bangun kantor di jauh-jauh, ya kan? Bangun sajalah di kantor yang sekarang, ya kan? Bikin 15 lantai. Ke atas ya, itu ke atas, itu kata senior kepada kita. Nah, tapi tadi konsepnya berbeda dengan kita. Kenapa kita bangun ini di sini? Ini lokomotif. Untuk membangun kota baru. Dengan tadi tuh Tenayan menjadi spirit bagi Pekanbaru yang baru. Di kantor yang lama dengan lahan kurang dari 2 hektar itu kita jadikan tempat pelayanan publik. Pemerintah pusat memberikan perhatian dan memberikan apresiasi kepada kepala daerah, kepada pemerintah daerah dalam 3 titik pelayanan publik. Pertama itu pelayanan perizinan non perizinan, PTSP, ya kan? Nah, semua perizinan sana lah ya Pak. Ya, jadi di zaman Pak Jokowi, tingkat pelayanan untuk perizinan non perizinan itu dibuat dengan metode, dengan gaya seperti pelayanan di pihak swasta, di publik. Kan maka disebutlah mall pelayanan publik. Jadi kita datang ke sebuah tempat pelayanan, mall, ya kan, di dalam bisnis, apapun yang kita cari ada di sana. Maka di dalam konsep seperti itu, satu gedung pelayanan di mall pelayanan publik, apapun yang kita urus ada di sana semua, terpadu, ya kan, dengan menggunakan teknologi IT. Nah, mall pelayanan publik yang kita hari ini, yang ada MPP di Pekanbaru itu, untuk perizinan ini adalah mall pelayanan publik terbaik di Indonesia. Sampai hari ini, itu kita dengan predikat untuk platinum. kabupaten kota, Pak? Seluruh Indonesia untuk provinsi dan kabupaten kota. Wah, iya kan? jadi Provinsi Riau pun kalah punya, Pak? Kan ada pusat pelayanan. Sekali lagi, untuk provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. Pekanbaru nomor 1. Pekanbaru itu dengan penghargaan dari Menpan itu platinum. Nah, yang paling merespon pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahun yang lalu Pak Gubernur Ganjar itu mengirim 36 orang kepala dinas PTSP. Itu dibanding. Ya, untuk berkunjung, ya kan? Dari provinsi, dari kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Mereka datang ke sini dengan kunjungan resmi, dengan menyurati kepala daerah. Dan ini tentunya beliau mendapatkan informasi langsung dari Menpan, dan juga Ibu Deputi Pembina Pelayanan Publik. Dan akhirnya mereka datang 36 kepala dinas dan rombongan untuk belajar, saling memberi informasi, dan apa yang baik dari mereka kita terima, apa yang baik dari kita silakan mereka bawa. Dan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia dari semua pulau sudah sempat untuk belajar dan mempelajari dan juga melihat apa yang kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua, pelayanan publik itu difokuskan kepada pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Iya kan? Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang kita punya sekarang itu juga role model nasional. Terbaik juga di nasional. Dari mana kita dapatkan nilai-nilai terbaik itu, ya kan? Jadi adalah penilaian pengakuan dari pembina dari pusat. Kemudian, apa sih keunggulan kita dari yang lain? Untuk perizinan, pertama, sistem yang kita gunakan. Sistem ya, Pak? Ya, sistem. Yang kedua, peserta. Kan itu kan semua yang memberikan pelayanan di sana, perizinan itu. Semua dinas, semua apa gitu. Instansi vertikal. Ya kan? Instansi vertikal. Kemudian juga... Instansi vertikal ada juga, Pak? Ya, mulai jaksa tinggi, jaksa negeri, Polda, Kapolresta,
bikin SIM apa? Semua dari sana. Pak tengoklah sekali sana. Ya kan? Kita bikin paspor juga di sana. Ya kan? Jadi termasuk juga lengkap ya. Lengkap di situ. Jadi sekali lagi kitalah yang terlengkap yang bisa duduk bersama memberikan pelayanan. Jadi tidak semudah itu dan tidak semua daerah bisa seperti itu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua pertama tadi sistem, yang kedua peserta, yang ketiga desain tempat pelayanan. Nah ini juga kita lebih teratur dan tempatnya khusus. Kemudian juga bagi tenan yang datang tadi menjadi mitra kita, itu semua dikenai biaya fasilitas itu Rp0 alias gratis. Semua ditanggung oleh pemerintah kota. Dan sekali lagi tidak semua daerah bisa, ya kan? Termasuk DKI Jakarta juga. Jadi kan tempat pelayanan yang sekarang dari dua aktivitas tadi, baik kependudukan dan catatan sipil maupun perizinan terbaik di Indonesia dan jadi role model di Indonesia. Yang ketiga kesehatan, rumah sakit, pelayanan rumah sakit. Nah ini kita masih belum, karena kita juga apalagi di tengah-tengah COVID ini dan tidak ada penilaian untuk rumah sakit. Nah, jadi artinya bangunan kantor wali kota yang lama itu tidak sia-sia, tetapi itu menjadi pusat pelayanan publik untuk masyarakat kita. Bahkan jadi role model ya. Role model. Jadi kemudian satu lagi yang pelayanan yang kita juga tetap tinggal di bawah nanti, itu Bapenda. Jadi pendapatan daerah itu tetap di jalan teratai. Kalau yang kemarin sekarang ini itu 3 dinas gabung jadi satu, nanti tinggal 1 dinas saja, Bapenda saja. Jadi full nanti dengan mitra-mitra kerja kita, dengan pihak ketiga untuk bagaimana kita meningkatkan pendapatan di segala potensi yang kita miliki. Jadi yang tinggal di Pekanbaru itu pelayanan Bapenda. Semua Pekanbaru, Pak. Ya, bukan. Maksudnya yang semua ditarik, yang selebihnya di Tenayan, Pak. Kota Tenayan. Di pusat kota Lamo lah, Pak. Kota Lamo, ya, Pak. Oh, termasuk ya, Pak ya, pemadam kebakaran tetap di sana. Ya, pemadam kebakaran markasnya nanti di Jalan Arifin Ahmad. Arifin Ahmad, ya. Rasanya udah lah ya kita masalah kenapa Pak Wali kita tuh memindahkan pusat ibu kota ke Tenayan, ya kan? Jadi yang selama ini bertanya-tanya, nah itulah jawaban Pak Wali. Pak Pir, kita break sebentar dan tetap di Cakap Lepas.